Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ala Studio sekalian? Semoga selalu dalam kesehatan dan kebaikan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang berisi jawaban dan tanggapan dari Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ya, mengenai kritikan keras UAS tentang adanya polemik nasab ini. Namun dengan cerdasnya Kiai Imad di sini ya mentahkan apa yang telah disampaikan oleh UAS. Dengan begitu lantang dan beraninya di sini Kiai Imad menjawabnya ya. Bagaimana jelasnya kita saksikan. UAS mengatakan kalau tidak percaya pada Habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam. Cara berpikir ini saya masih bingung. Tidak percaya pada Habib berarti tidak percaya Habib itu cucu Nabi lah gitu. Maka itu sama saja dengan tidak percaya kepada Islam. Lama-lama akan tidak percaya pada Islam. Ini dalam teori silogisme, ini muqaddimah sugro, muqaddimah kubro, natijahnya ini nggak pas. Memang Habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan Islam. Apakah Habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya pada Islam. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, dia cuek. Rukun Islam yang saya tahu kan cuma 5. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat ya. Itu urutannya mungkin tidak urut ya, nggak apa-apa. Nah, tidak ada itu frase di dalam rukun Islam itu ada Habib itu sebagai rukun Islam, sehingga kalau kita tidak menjalankan rukun Islam kita tidak lagi bisa disebut Islam, tidak ada. Nah, ternyata setelah saya menyimak isi dari videonya itu, Kiai Imad ini sangat begitu cerdas ya, menjawab dan menanggapi pernyataan dari UAS. Jadi saya jadi ketawa sendiri ya. Padahal mulai dulu itu UAS itu terkenal sangat cerdas dan pandai. Tapi setelah dihadapkan dengan Kiai Imad kayaknya mentah. Kenapa? Karena apa yang dikatakan UAS itu tidak rasional ya. Iya, kok bisa ya? Kalau menolak habaib itu akhir-akhir ujung-ujungnya akan menolak Islam. Benar kata Kiai Imad. Memangnya rukun Islam itu ada, harus diantaranya itu harus mengakui habaib gitu. Itulah, itu satu kecerdasan dari Kiai Imad saja ya, belum kecerdasan yang lain. Kemudian apakah percaya bahwa Habib itu merupakan cucu Nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak. Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang dari keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Nabi Muhammad. Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan bahwa Habib ini cucu Nabi? Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu Nabi, itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah. Tidak ada. Apakah nasab Habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad? Tidak ada. Tidak ada. Nabi Muhammad pernah dalam hadisnya, nanti anak cucuku akan ada yang bernama Alwi. Dia akan punya nama anak namanya Muhammad. Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi. Tidak ada yang demikian itu. Kalau dia bukan ucapan Allah, dia bukan ucapan Nabi Muhammad, lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, apa konsekuensi kita keluar atau tidak masuk dalam kategori iman itu dari mana? Tidak ada. Maka UAS ini dalam bicara, bolehlah kita mendukung Habib ya, mendukung atau jadi mukibin. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Coba cerdaskan jamaahnya. UAS ketika percaya bahwa Habib ini cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Utsman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini.
Nah, ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang keagamaan, harokah itu tidak sama dengan NU. Kalau dirimu dihina orang, tidak apa-apa. Tapi kalau agamamu dihina, Habibmu dihina, kau diam, ganti bajumu dengan kain kafan. Kalau tidak ada para habaib, negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Jihad, Allahu Akbar. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin, ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU, yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti Ustadz Wafi, Ustadz Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke-NU-an. Saya pribadi sangat bangga dan kagum sekali sama Kiai Imad ini ya. Beliau sangat berani sekali untuk mengkritik, bahkan belak-belakan mengatakan kalau seperti kelompoknya UAS, Buya Yahya, Gus Wafi dan Gus Idrus Ramli ini adalah bukan dari golongan NU. Makanya yang mengundang mereka itu bukan dari kelompok Nahdliyin ya, bukan dari kelompok NU seperti itu ya. Bahkan kan itu kemarin itu mereka mengangkat dirinya pribadi ya sebagai kelompok NU garis lurus itu ya pada masanya Kiai Said Akil Siraj itu ya. Artinya yang lain ini dianggap bengkok mungkin seperti itu ya. Hanya mereka yang lurus. Padahal dari mereka sudah jelas tadi videonya kalau UAS itu ingin mendirikan negara khilafah. Coba kita pikir, negara khilafah itu negaranya siapa seperti itu. Kita lanjutkan. Ya Tarim, ya Tarim, syailillah, 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 syailillah. Bahkan ketika NU di dalam sebuah muktamar kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak. Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Idrus Ramli, dan wa akhwatihim tuh. Itu mereka lah orang-orang yang menolak pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya. Di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. Solusi penyelesaian umat ini hanya apa itu? Khilafah. Tegaknya khilafah, maka selesailah masalah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita para habaib zuriat Rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya ya Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana. Tidak ada ilmu di sana. Ubaidullah. Lalu kemudian punya anak namanya Alawi. Maka keturunan daripada Alawi ini disebut dengan Alawi. Cucu cicitnya itu yang ada bersama kita hari ini, Sayyidi Al-Habib Bakar bin Sumayy.
Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Dia mengenai sholat segala macam ada dalilnya, hadisnya begini, prek-prek dihafal oleh dia itu hadis-hadisnya. Hanya menghafal saja. Tidak pernah mengutip dari kitab anu, kemudian dibacakan kitabnya. Tidak ada. Hadis-hadis itu orang yang tidak bisa baca kitab kuning pun, kalau ada jabar jernya itu bisa membacanya. Mengambil keberkahan doa kita mohonkan dari zuriat Rasulullah Sayyidi Al-Habib Baha Ibn Sumain Hafizullah Wasallam. Maka seorang ulama itu bukan hanya dia yang bisa menghafal hadis-hadis dan menghafal ayat Al-Quran, tetapi dia yang memahami Al-Quran dan memahami Al-Hadis untuk menjadi sebuah way of life bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan setiap masa, yang bisa untuk menafsirkan Al-Quran kemudian memberikan jawaban tantangan setiap masa adalah ulama-ulama yang rasikhin, ulama-ulama yang dia memahami Al-Quran secara dalam, gitu. Bukan hanya tekstual hafalan. Ulama sebesar Imam As-Subki, sebesar Imam An-Nawawi, sehebat Imam Asy-Syafi'i masih mau merendahkan hatinya di hadapan para masyaikh, ulama-ulama besar. Lalu kita belum ada apa-apanya, hanya butiran debu. Walaupun bisa nulis kitab, ternyata setelah diteliti orang cuman copy paste dari website Wahabi. Tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatul nubuwah, khilafah ala minhajin nubuwah. Imam Al-Ghazali ini sangat mencela orang-orang yang beriman hanya dengan contekan kemudian menerima kebenaran tanpa verifikasi. Lihat dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal umpamanya, bagaimana fase-fase ilmiah seorang Al-Ghazali, dari mulai bagaimana dia bergelut dengan filsafat, kemudian ilmu kalam, kemudian fikih, kemudian tasawuf. Kemudian lihat pula dalam Tahaffutul Falasifah, bagaimana Imam Al-Ghazali kemudian merangkai narasi-narasi ilmiah untuk meruntuhkan teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. Nah, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat sekalian setelah menyimak dan menonton video tadi? Semoga apa yang telah kita dengarkan, kita tonton menjadi ilmu untuk kita semua, bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain ya, tapi sebagai ilmu untuk kita bisa introspeksi diri ya, menjadikan kita itu lebih baik lagi, seperti itu ya. Bukan tujuan saya itu untuk mengadu domba, bukan, tapi untuk menjadikan kita semua ini menjadi insan yang lebih baik lagi dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi pada saat ini ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan sahabat sekalian dimurahkan rezekinya, diberikan panjang umur, sehat, dan selalu konsisten dalam kebaikannya. Tapi jangan lupa saya minta dukungannya untuk channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.